Oke guys, kita langsung masuk ke match yang ketiga aja. EVOS tadi gila ya, awal-awal tuh udah enak banget ya. Terus kayak tengah-tengah tuh sekali blunder 4-4-nya mati. Tinggal Fabian sendiri mau coba curi Lord, mati juga. Jadi kayak mereka tuh kayak dalam istilahnya sekali team fight langsung kayak berurutan mati gitu guys ya. Jadi kita bakal lihat di sini Nana bakal diamankan sama BTR dan juga ada hero culik dari Kaja. Sementara EVOS mengandalkan Valirnya, ya tentunya di sini EVOS kayak nggak pengen lawan Link lagi, dan di sini bakal ada mengamankan Kari untuk sementara waktu. Kari diamankan bersamaan dengan Uranus, sepertinya ingin apa ya, supaya Uranusnya bisa bertahan ya. Kalau kena ganking sama carry kan Uranus juga pedih gitu ya istilahnya. Jadi kita bakal lihat nih taktik apa yang bakal dibawakan sama anak-anak EVOS di sini. Ya, karena di sini Diginya udah di ban. BTR lebih mengarah ke arah apa ya? Tukang-tukang culik di sini ya. Tukang culik, Kaja tukang culik ya. Kalau misalkan mereka bisa melakukan penculikannya dengan efektif, menurut gua di sini bakal menjadi game BTR. Tapi di sini juga kita nggak boleh meremehkan ya kekuatan daripada Valir yang benar-benar bisa ngeharas dari early. Dan di sini menurut gua mungkin BTR masih kalah ya buat early game ya. Karena di sini mereka punya Uranus yang tebel, si EVOS. Terus dia punya Valir. Valir itu sakit banget guys. Apalagi kalau misalkan skill satunya kena terus, itu bakal kayak di spam abis-abisan ya ke arah pemain-pemain dari BTR. BTR di sini bakal nge-ban Hellcard. Nah, mungkin kayak kalau Kari kita kalau Kari kita nggak bisa nih kena Hellcard ya. Pokoknya dia langsung maju ke dalam, ntar kita bisa mati. Kalau nggak Valir kita yang bakal dimakanin. Jadi mereka memilih untuk nge-ban Hellcard di sini. Kalau dari BTR sendiri kita belum melihat apakah yang akan di-ban. Parsia di sini sebetulnya sudah di-ban Parsia ya. Parsianya sudah di-ban. Selena masih terbuka sejujurnya guys ya. Jadi kalau BTR habis ban ini pengen ngambil Selena juga masih bisa buat tambahan damage. Tapi permasalahannya kalau dia ngambil Selena, siapa yang mau di offlane gitu kan. EVOS masih bisa sebetulnya kalau mau ngambil Selena. Jadi Selena, misalkan Selena, Carmilla, Valir, sama si Kari ya jalan bareng-bareng. Itu kuat banget, pasti kuat banget guys. Pasti kuat banget. Bayangin aja damage daripada Selena, damage dari Valir, damage dari Carmilla. Nah, ada yang stun, ada yang flame shot, gimana cara mau kabur ya kan. Dan kita bakal lihat akan ada Lunox yang tentunya combo Kaja dan juga Lunox ya. Di sini benar-benar kayak emang satu hati lah istilahnya, karena Kaja itu single target, Lunox juga single target, jadi emang mematikan satu orang sekaligus gitu pokoknya. Bukan sekaligus, mematikan satu orang langsung, secara langsung gitu. Dan EVOS di sini bakal ngepick Camilla. Apakah satu lagi Selena? Dan lebih ke arah Sylvana di sini sepertinya bakal digunakan. Sudah 2 kali berarti ya digunakan Sylvana. Tadi Cecilionnya agak sedikit fail kalau bisa dibilang, dan mereka akan menggunakan Sylvana, akan menggunakan flame shot sepertinya. Camilla juga akan menggunakan flame shot. Di sini Valir juga akan menggunakan flame shot. Lagi-lagi 3 flame shot daripada pemain EVOS, dan BTR masih akan membutuhkan satu hero lagi. Mungkin core-nya di sini apakah bakal Granger atau One-One, dan One-One yang akan dipilih karena One-One kalau udah late game menggila banget guys ya. Jadi kita akan langsung saksikan saja ke dalam in game-nya. Bakal ada satu retribution dari Lunox di sini. Lunox dengan retribution kalau kena flame shot itu bukan ide yang baik juga sih. Jadi harus hati-hati banget. Dan di sini daripada One-One-nya bakal menggunakan Aegis sepertinya. Kita akan langsung saksikan ke gamenya saja di game yang ketiga. Oke, kita lihat di sini Yami lagi-lagi dengan Chow-nya, karena tadi sejujurnya kayak emang Chow yang Yami itu benar-benar kayak salah satu yang berperan penting banget. Waduh, nih Sky bisa dicicil-cicil lo lihat. Flame shot 3, langsung lo lihat tuh ya. Itu kayak miss 1 tuh ya. Lu bayangin kalau kena 3-3-nya, dan itu udah rusuh banget. Dan EVOS sudah kehilangan 3 flame shotnya sepertinya. Mereka bakal mencoba melakukan rotasi cepat ya, dari misalkan clear tengah langsung ke arah Pokemon air di bagian situ, terus langsung mengarah ke arah bawah. Dan sini sebetulnya kalau misalkan mereka mau, anak-anak BTR tuh punya kesempatan buat ngambil buff birunya lagi loh kayak. Kalau rotasi EVOS begini lagi ya, mereka seharusnya kayak udah bisa apalin juga ya permainannya seperti apa. Itu buff birunya benar-benar kebuka banget sebetulnya. Kalau misalkan tadi si Yami mau ngambil mungkin masih bisa, tapi tadi kita lihat Camillanya kali ini langsung masuk ke situ ya, mencoba mengamankan. Vince sama Wynut di situ main pukul-pukulan manja, kita lihat ya. Vince masih terlalu tebal ya untuk seorang Wynut, karena Wynut di sini damage-nya hampir kayak dibilang nggak ada lah ya.
kayak menggelitik aja gitu buat Uranus di awal-awal. Dan kita bakal lihat di situ di cover sama Molina daripada Nana, dan mereka akan memilih untuk melakukan buff merah dulu, tapi Camila di sini bakal bukain daripada Source di sini sudah menunggu bakal dirusuh. Kita lihat Wynax apakah bakal dimajuin. Lu lihat ya, 2 kali flame shot darahnya segitu. Jadi emang kalau dibilang skillnya skill haram, iya skill haram ya. Kenapa haram ya? Karena damage-nya terlalu besar buat early game guys. Fabians akan mendapatkan buff lagi di sini, dan level 5 sudah diamankan. Wynax-nya masih level 2 yang tentunya nggak baik di sini kalau misalkan dia nggak bisa farming. First blood didapatkan sama Race Boy di situ dengan Lunox-nya. Akan dimanfaatkan seorang Yami di situ buat motong creep di bagian tengah. Kita lihat mereka tahu ya, mereka masih sibuk di bagian tengah. Panzer di sini harus dibunuh, dan di sini Lunox daripada Race Boy cukup menggendong guys ya kalau bisa dibilang. Karena di sini pertahanan daripada hero-hero support EVOS emang nggak terlalu besar. Panzer itu bisa langsung dihajar, dimajuin pada saat Lunox itu dalam posisi kuning. Dan kita bakal lihat di situ Vince bakal agak sedikit ngebug di situ, darahnya nggak kelihatan ya, pasti gebukin sama Race Boy. Sementara Cho di sini berhasil ngenahanin lane bawah secara terus-menerus. Apakah di sini Wynax bakal mendapatkan sedikit level lagi? Belum level 4 soalnya. Fabian di situ masih dengan aura-auranya warna-warni, semuanya masih lengkap. Ya. Dan bakal di pressure di sini sama anak-anak EVOS, sementara one-one-nya mencoba untuk mendapatkan di bagian atas ya. Sementara EVOS-nya bakal mengamanin bagian bawah. Jadi mereka tukeran karena mereka tahu, wah, ini atas kita hancur, Bo. Si Vince ini nggak bisa nahan ya karena dimakanin berempat tadi. Dan EVOS memutuskan untuk membalas ya turretnya. Dan kita bakal lihat di sini tengah sudah ada 2 orang. Sementara di kiri juga 2 orang. Jadi BTR juga pengen nge-push di sisi yang lain. Mereka benar-benar objektif kali ini. Bigatron sudah mengamankan 3 kill, sementara EVOS belum ada 1 kill sekalipun. Ya, kita bakal lihat di sini apakah turtle-nya bakal diamanin juga. Source langsung ditarik begitu saja. Race Boy di sini harus menggunakan flickernya hanya untuk kabur ya, karena emang di situ dengan banyaknya flame shot dari pemain EVOS itu Lunox benar-benar vulnerable banget guys ya, dan nggak bisa maju-maju di sini daripada Race Boy juga. Yami masih mencari seseorang untuk ditendang, dan kita bakal lihat di situ Pokemon airnya ternyata dimenangkan oleh Fabians, tapi sepertinya anak-anak EVOS akan memutuskan untuk mundur terlebih dahulu dan akan membiarkan turtle-nya didapatkan sama Lunox di sini. Daripada Race Boy bermain cukup agresif di sini. 4-0 semua kill didapatkan sama seorang Lunox, dan 4 assist untuk seorang Kaja juga ya. 100% participation rate ya guys ya. Race Boy dengan buff birunya bakal tenang-tenang aja. One-one juga kali ini sepertinya akan mendapatkan buff merahnya akhirnya guys ya, mendapat buff merah di sini. Dan kita bakal lihat Suns di sini apa bakal ditarik. Itu Suns kalau ditarik harus hati-hati tuh ya. Soalnya tadi Kajanya mungkin ragu-ragu juga soalnya Valirnya ngilang. Kalau misalkan Valirnya sampai hilang agak sedikit berbahaya. Di situ Race Boy langsung di flame shot ke arah mundur aja. Ya, tapi sepertinya nggak pengen dilanjutin juga sama anak-anak EVOS karena dia tahu itu punya Brilliance Order masih guys. Jadi nggak bisa di-burst gitu saja semudah itu daripada seorang Lunox. Yami di sini bakal di flame shot 2 kali, terpaksa untuk mundur, diusir begitu saja. Fabian akan mendapatkan kelomang yang dia inginkan di sisi bawah. Sementara kita lihat Sky sudah kayak memata-matai, yang ditarik di situ sepertinya adalah seorang JJ. JJ berhasil di burst, tapi kita lihat Valir di sini damage-nya sakit sekali guys. Race Boy tidak bisa bertahan dan di shutdown. Itu Valir benar-benar outplay banget ya. Emang kayak BTR dapetin 1 kill terhadap Sylvana, tapi gara-gara Valirnya itu kayak malah pora-poranda gitu ya. Valir sekali serang 3-4 orang sekaligus. Jadi mungkin tadi lebih bagus idenya tarik Valir kali ya, karena Valir tuh kayak damage area itu Panzer, kalian lihat ya. Wow, boom, semuanya gara-gara dari Valir itu. Semua damage-nya dari arah Valir guys kalau bisa diperhatiin. Jadi mungkin pemilihan target mungkin lebih diarahin ke arah seorang itu lebih baik menurut gue tadi daripada ambil seorang JJ. Yami di situ sementara bakal hanya menyeberang untuk clearing wave saja. Wynax di sini sudah mulai duitnya lumayan banyak ya, level 8 sekarang. Sama dengan level daripada seorang Race Boy, mencoba untuk mendapatkan turtle yang berikutnya. Apakah mereka bakal full di sini? Ya karena mereka di sini nggak punya yang namanya retribution sejujurnya. Jadi mereka benar-benar harus mengcover. Dari musuhnya juga nggak punya retribution. Langsung ditarik di situ daripada Uranus. Mereka harus mundur terlebih dahulu. Kita lihat, waduh, Wynax tertangkap sama seorang JJ. Apakah masih bisa menyalakan ultinya? Wynax nyala ultinya, dan kita lihat nggak bisa apa-apa pemain EVOS kalau misalkan udah nyala kayak gitu. Harus mundur. Kita lihat di flicker lagi, masih ada combo Yami, masih ada tendang kah? Sudah tidak ada. Fabians masih berusaha dikejar. Kita lihat 4 orang di situ daripada EVOS langsung dibunuh gitu saja dan diratakan.
Di sini pemakaian dari Race Boy benar-benar rapi, dan di sini ada 2 buff dan anak EVOS mati pada saat yang tidak tepat ya. Tidak tepat banget karena buffnya lagi muncul ya. Jadi mereka tuh mati, buffnya muncul, dan kematian Uranus tadi benar-benar membuka pertarungannya sangat baik guys ya, yang dari seorang Kaja. Karena tadi kalau Uranus udah mati, istilahnya nggak ada yang TB-in, dan gila, Nana pakai flame shot kalau udah nggak ada pasifnya tuh kalau ketinggalan sedikit aja ya jadi bulan-bulanan guys. Sky di sini masih menunggu apakah di sini Suns bakal ditarik, sepertinya enggak. Masih mencoba menunggu. Wynuts mencoba mendapatkan buff biru di sini. Wynuts dengan 2 buffnya. Lunox di sini juga bisa mendapatkan 2 buff, tapi Lunox sepertinya nggak butuh buff merah. Jadi mendingan dilepas aja kalau menurut gua. Lunoxnya harus cepat-cepat rotasi di sini mendapatkan sesuatu, karena kalau mereka kelamaan di belakang itu ntar menurut gua kasihan MM-nya ya. MM-nya yang harus ngebukain map, MM-nya harus yang clearing wave. Dari sini EVOS akan mencoba mendapatkan target di bagian bawah. Ulti Nana langsung di pop up, kita lihat, untuk hanya membersihkan creep, tapi dibalas sama anak-anak BTR untuk mendapatkan turret di bagian tengah. EVOS agak sedikit rugi di sini guys ya, kehilangan 1 turret tanpa ada balas, dan di situ Nana berhasil mempertahankan turret bagian bawahnya dengan ultinya ya. Sangat baik di situ dilakukan sama Nana. Dan BTR Wynuts di sini cukup kaya, kita lihat 3 buff sekaligus ya, bukan 1, bukan 2, tapi 3. Surge akan langsung ditarik, di burst itu saja, ditendang ya, bahkan kombonya tidak berhenti. Race Boy itu tidak bisa mendapatkan hit terhadap seorang Suns ya, sayang sekali di situ. Setupnya udah bagus banget, cuma mungkin tendangan daripada Cho tadi malah bikin Race Boy-nya nggak dapat ini guys ya, kalau nggak salah. Nggak dapat apa namanya, nggak dapat range kalau nggak salah. Dan JJ di situ bakal diamankan gitu saja. Ulti daripada One ketika nyala emang udah nggak ada obatnya. Mereka mencoba mendapatkan turtle untuk sementara timnya lagi nge-push. Race Boy di sini, dan BTR cukup memimpin di sini dari segi kill, dari sisi turret, dari sisi gold, semuanya menang, dan EVOS agak sedikit tertekan. Fabian di sini 102, tapi yang permasalahannya di sini adalah Kajanya guys. Setiap kali ada yang lewat, setiap kali Suns lewat, setiap kali Uranusnya lewat, ini pengennya tuh kerjanya ditarik. Dan mereka punya 2 shutdown hero, istilahnya tuh punya 2 shutdown hero, dan mereka punya Kaja, mereka punya Cho juga. Jadi kayak berat di sini buat EVOS buat ngebukain map, karena siapapun yang maju istilahnya mereka punya kemampuan buat burst ya. Dengan Lunox yang udah cukup tajir kayak gini, 6.200 goldnya. Walaupun di sini kita lihat one-one-nya tuh duitnya belum sekaya Kari ya. Karinya di sini emang paling kaya guys ya, 6.200. Tapi masalahnya di sini dia tuh satu-satunya core istilahnya. Sedangkan kalau dari BTR dia punya 2 core. Dia punya MM, dia punya juga Lunox ya, daripada seorang Race Boy yang bermain dengan cukup baik hari ini. Wynuts masih nunggu di situ, sepertinya bakal mencoba ngambilin kelomang Pokemon airnya dulu. Dan di sini mereka nggak boleh buang waktu sih ya daripada BTR. Pada saat mereka menang di sini menurut gua pressure-nya agak sedikit kendor ya. Kalau kalian lihat ya, EVOS masih bisa keluar-keluar gitu ya. Coba bayangin kalau mereka tuh main ngecamp di daerah sana, EVOS benar-benar di dalam, mungkin bahkan jungle pun nggak bisa diambil. Dan ini menurut gua mereka definisi dari melepaskan pressure di sini. Mereka agak sedikit melepaskan pressure, masih agak sedikit ragu-ragu, jadi pemain EVOS juga masih berani untuk keluar. Tapi ada juga misalkan taktik yang membiarkan emang ya udah kita kayak kasih jangan terlalu ngepress deh supaya mereka keluar, supaya kita bisa shutdown satu-satu. Tapi ini juga shutdown belum dilakukan, masih lebih ke arah menunggu ya. EVOS-nya di situ di bawah juga belum kelihatan sama sekali, masih mencoba mendapatkan jungle. Di sini kalau sekali Vince keluar ya, mereka bakal rotasi lagi ke sebelah kiri. Masih ditunggu, kita lihat nih Suns belum berani keluar sama sekali guys ya, karena emang teman-temannya belum siap. Kalau misalkan sampai dia diculik ya udah istilahnya dia mati sendiri. Yami di sini kita lihat langsung teleport ke arah bawah guys ya, karena dia nggak boleh lama-lama. Tugas salah satu offlaner terpenting adalah jaga lane. Di sini kita lihat bawahnya di push, jadi dia harus langsung bergerak ke arah bawah. Apakah di sini Vince bakal ditendang? Ya, tapi sepertinya tidak ya, karena Uranus masih terlalu tanky sepertinya. Dia nggak mau terlalu terburu-buru di sini. Wynuts dan juga Race Boy akan langsung clearing wave ya. Kita lihat Kaja masih menunggu. Ini mungkin lihat nih ya, Suns ada di sini katanya. Suns sudah ngelihat semua di sini pergerakan daripada anak-anak BTR, mencoba ke arah Lord. Tamus di situ, Tamus lagi masih motong di situ, dipanggil. Wow, ini Valirnya masuk lagi nih. Sky masih bisa kabur di situ. Kita lihat apakah bakal langsung dilasit, dan Lord diamankan sama Kaja. Walaupun Kajanya harus mati di situ. Menurut gua satu poin yang baik bagi anak-anak BTR. Di sini Yami mencoba untuk nahan sendirian. Lunox-nya bergerak dari arah samping, masih mempunyai bola-bola kuning sepertinya. Kupu-kupu itu. Vince masih maju di situ. Apakah bakal diamankan? Yumi mencoba untuk flicker dan ditowel gitu aja daripada Tamus. Sesuatu gerakan yang tidak perlu di situ daripada seorang Vince dilakukan, dan itu akan menyusahkan teman-temannya karena dia mati pada saat Lordnya hidup.
Jadi dari sisi vision juga bakal sedikit terganggu. Fabian di sini emang belum mati, farming cukup baik, tapi kalau teman-temannya semua mengandalkan dia, itu kemungkinan besar targetnya bakal diincar ke arah semuanya ke arah ke Fabian, guys. Tapi di sini masih aman ya karena Sky baru menggunakan flickernya tadi. Jadi mungkin posisi Fabian akan sedikit berasa aman karena Chow-nya udah flicker tadi, Kajanya juga udah flicker, jadi dia bakal aman bermain di belakang. Asal dia jangan offside aja, guys. Kalau dia offside, ini Kaja pasti nggak segan-segan buat narik seorang Kari, guys ya. Kayak narik Valir oke, narik si Carmilla oke, tapi kalau ada Kari kenapa tidak gitu kan? Dan di situ kita lihat akan ada Molina langsung aja di flame shot di situ, ulti daripada Nana langsung mengamankan di situ daripada Uranus ya, dan di situ Surge juga harus mati. Why Not masuk di situ, ultinya nyala, JJ hampir bisa mati tapi harus mundur lagi. Race Boy di sini agak sedikit terhimpit guys ya, harus menggunakan Brilliance Order-nya, mendapatkan satu turret di sini lumayan ya buat BTR, dan mereka akan mencoba melanjutkannya ke bagian tengah. Tapi di sini mempunyai Panzer itu adalah suatu masalah sih ya. Panzer ini benar-benar kayak problem banget ya, dia dengan Valirnya bisa ngedorong segala macam. Yumi mencoba mendapatkan cicilan-cicilan terhadap turretnya, tapi kita lihat masih bertahan di flame shot di atas wedge gitu. Sky masuk tapi kita lihat gagal di situ inisiasi daripada seorang Kaja. Hampir saja dia menarik seorang JJ tadi kalau nggak salah yang hampir ditarik guys ya. Tapi gagal dan harus menunggu 90 detik lagi untuk seorang Kaja dapat menggunakan flickernya. Hanya satu turret inhibitor yang sepertinya bakal diamankan untuk saat ini dan harus menunggu lagi di sini. Setup baru lagi. Kita lihat Race Boy di sini bakal mengharas ya blue buff. Tidak akan, waduh, flame shotnya hampir dapat di situ sepertinya dari Carmilla, tapi masih berhasil diamankan sama seorang Race Boy. Di sini Kaja tentunya menjadi kayak benar-benar persoalan banget, karena bahkan kayak Uranus aja di sini nggak bisa buka map ya, karena biasa Uranus ya udah gue bikin aja apa kayak satu macam armor gitu, karena biasa magicnya nanti ujung-ujungnya nggak terlalu berasa kalau main hero carry. Tapi ini Lunoxnya sakit banget guys, jadi dia tuh mau nggak mau harus bikin Athena juga, harus bikin Oracle juga, mungkin karena ada one juga mungkin harus bikin anti Quiras juga. Dan di situ kita lihat flame shot hanya untuk ngebuka map. Masih benar-benar menunggu di sini, sabar daripada seorang Kaja. Fabian akan mencoba melakukan clearing wave di arah bawah. Kita melihat ini nih, BTR udah ngeliat semua nih ya, ada di bawah nih. Apakah mereka bakal ngepotong jalannya? Chow mencoba untuk masuk, mendapatkan seorang kah? Kita lihat di situ ditarik guys ya. Jadi Chow-nya inisiasi, tapi dipikir oh Chow-nya gagal inisiasi. Kita bakal mencoba menghajar sisanya, tiba-tiba Kaja dari samping dong. Dan kita bakal lihat di sini 1-2 orang pemain daripada EVOS sudah down. Dan di sini BTR masih komplit ya, walaupun kita lihat Nananya tuh udah jadi kelinci guys ya. Jadi harus hati-hati, dia sekali ke take down lagi bakal mati. Dan seperti yang orang-orang bilang di late game itu gimana pun flicker itu bakal lebih penting dibandingkan flame shot. Flame shot itu buat menangin early guys. Jadi kalau udah posisi kalah 3 flame shot ya itu udah agak sedikit susah buat comeback. Istilahnya gimana pun inisiasi menggunakan flicker tuh lebih all in gitu ya. Kalau flame shot kan kayak ya udah begitu flame shotnya habis, nah, hanya tinggal slow yang tersisa. Tapi kalau flicker tuh kayak positioning jadi penting. Pada saat war positioning kalian yang lagi jelek bisa jadi bagus, bisa melakukan pengejaran, bisa kabur. Dan di sini blue buff sudah memuncul. Di sini Kajanya harus benar-benar ngebukain di bagian depan ya, supaya kalau ada yang berani maju-maju nih, seret aja guys pokoknya guys. Vince di situ sudah mulai mengintip-ngintip tapi takut guys ya. Karena ini ditarik Kaja udah nggak ada kata selamat guys. Mereka tuh ditarik Kaja ya, siapapun mungkin mati di sini bisa dibilang. Dari Panzer mati, JJ mati, Vince mati, Suns juga mati. Apalagi Fabian kan. Tapi Fabian sini lumayan gila ya guys. Dia belum bisa diamanin sama sekali guys. Dari menit 1 sampai menit 15 ini, Fabian belum pernah mati sama sekali. Walaupun killnya emang hanya 1. Dapat 4 assist tapi guys. Jadi kita bisa bilang 80% war participation dari Fabians. Dan kita lihat Sky sudah mulai menghilang di situ. Kita lihat tarik siapapun yang dia mau ya. Vince bakal mati pertama kali. Masih ada immortality di situ. Immortality-nya harus pecah juga. Sepertinya yang dilakukan sama seorang Kaja di situ hanyalah untuk gimana ya? Dia narik ya biar war terjadi supaya Why Not-nya di sini bisa dapetin stack-stack ya menurut gua. Why Not di sini harus hati-hati, didorong-dorong guys ya. Karena Valir hanya bisa satu arah, apa yang bisa dilakukan di sini hanya mencoba untuk merusuh, sedangkan kita lihat semua creep-nya bergerak dari arah samping dan langsung menyerang Nexus. Dan 2-1 hari ini harus dimenangkan sama Bigetron. EVOS harus lebih banyak belajar lagi sepertinya guys ya.
permainan daripada solo carry 5 wins yang belum berjalan di situ, kebanyakan supportnya mati duluan, jadi perlu mungkin banyak koreksi di situ, dan kita bakal langsung sudahi saja game kali ini. Jangan merenung bos ya, jadi jangan lupa tinggalin like-nya, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gue Bas Clement, see you next time, bye bye.